Oke, jadi apa nih Van yang bisa kita diskusikan bareng? Kamu ada pertanyaan apa hari ini? Oke, baik. Sebelumnya, Pak, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Sebenarnya kan ini saya merupakan fresh graduate juga ya untuk kali ini. Saya juga ingin bertanya-tanya untuk fresh graduate itu kalau misalkan di aplikasi LinkedIn, karena sekarang kan emang kebanyakan orang-orang menggunakan aplikasi LinkedIn juga ya, dan di situ juga menjadi salah satu tempat untuk kita mencari relasi ataupun tempat pekerjaan. Nah, untuk LinkedIn profil yang baik itu seperti apa, Pak? Karena kan saya sendiri merupakan fresh graduate itu kan melihat beberapa profil LinkedIn dari teman-teman itu kebanyakan banyak yang upload data pas foto mereka dan juga beberapa biodata seperti itu. Nah, apakah itu merupakan salah satu cara juga untuk kita membuka peluang untuk mendapat pekerjaan? Oke, thank you pertanyaannya buat Fanny ya gitu. Aku jelasin dulu. Ini aku akan jelasin terkait dengan cara main LinkedIn pada umumnya, baik yang bisa digunakan oleh fresh graduate atau nanti siapapun yang akan menggunakan LinkedIn untuk branding, untuk mencari kerja gitu ya. Satu, ini aku urutin ya dari paling basic ya. Yang harus dilakukan nomor satu, jelas punya akun LinkedIn dulu, ya kan? Ini pasti kamu udah punya, ya kan? Yang urutan nomor dua, lengkapi isi profilnya. Ya, di atas tuh ada banner diisi, foto diisi, ada headline diisi, nama lengkap diisi, terus sampai paling bawah nanti paling bawah ada interest gitu. Itu akan berurutan gitu ya. Mulai nanti experience pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman volunteer, skill, terus misalkan kamu ada paten, kamu ada course yang diikuti. Di situ misalkan kamu ada apalagi misalkan kemampuan bahasa yang dimiliki, skill yang dimiliki, organisasi, itu diisi semua. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman real yang memang kamu punya. Oke? Jadi setelah punya akun, jangan buru-buru nyari kerja. Lengkapi dulu profilnya. Jangan sampai ada informasi penting yang kamu tulis di CV, tapi di LinkedIn nggak ada. Contoh, di CV-mu kamu nulis 5 pengalaman kerja, tapi di LinkedIn cuma satu. Atau di CV-mu kamu punya pengalaman magang, punya pengalaman organisasi. Di LinkedIn-mu magang nggak ada, gitu. Contohnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai, atau mungkin hal yang basic. Di CV-mu, kamu nulis nama itu apel, anggur, jeruk, pisang. Di LinkedIn kamu nulisnya apel, A, J, P. Paham nggak? Jadi dari nama aja beda gitu. Jadi jangan sampai semacam itu. Nah, di tahap nomor 2 ini, pastikan dulu ya profilnya lengkap dan kamu harus paham masing-masing bagian itu cara nulisnya gimana. Nanti sebagai bahan bahan belajar individu, kamu bisa buka channel YouTube-ku, buka bagian playlist. Playlist paling pojok nanti ada tulisan dasar LinkedIn. Di situ aku jelasin tuh per section harus gimana gitu. Tapi kamu harus gali dulu. Banner, banner tuh harus yang gimana sih? Foto, foto harus gimana sih gitu ya. Headline, gimana itu harus dilengkapi dulu. Minimal apa yang ada di CV ada juga di LinkedIn, kecuali informasi pribadi yang sangat sensitif. Misalkan tanggal lahir, kemudian alamat lengkap, terus nomor telepon gitu-gitu. Itu kalau nggak lagi urgent banget nggak usah di display gitu. Oke? Gitu. Tapi info selain info pribadi silahkan dilengkapi dulu. Boleh nggak kalau LinkedIn-ku lebih lengkap dari CV-ku? Boleh. Misalkan kamu punya pengalaman webinar banyak tuh, ya kan? Online kemarin gitu kan di momen COVID, aku punya 20 webinar. 20-20-nya aku tulis di LinkedIn-ku boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Jadi LinkedIn itu cuma buat backup informasi gitu loh. Yang ditulis di CV adalah yang unggulan. Saya punya pengalaman profesional banyak, ya kan? Yang ingin saya tonjolkan, saya tulis di CV. Tapi yang nggak cukup, saya tulis di LinkedIn. Karena ya, ada informasi yang bisa ditulis di LinkedIn, tapi di CV nggak bisa. Entah karena tidak lazim menuliskan itu, atau memang halamannya udah nggak cukup. Karena CV kan butuh 1 sampai 3 halaman. Kalau lebih kan kurang direkomendasikan gitu. Ya kan? Jadi dari sekian pengalaman profesionalku, semuanya aku backup, dalam tanda kutip, aku backup ke LinkedIn, ya kan? Yang ingin aku tonjolkan
yang ingin aku unggulkan, aku tulis di CV gitu ya. Nanti aku jelasin tuh detailnya gimana. Jadi aku ulang ya. Pertama punya akun, yang kedua lengkapi dulu profilnya. Setelah profilnya lengkap, yang dilakukan nomor 3 adalah lengkapi aktivitasnya. Aktivitas di LinkedIn itu tidak hanya nyari loker terus ngirimkan lamaran. Oke? LinkedIn itu sosial media. Media sosial. Namanya juga media sosial, artinya kamu harus mengoptimalkan dari sisi medianya dan kamu mengoptimalkan dari sisi sosialnya. Aku sebagai seorang job seeker, sisi media tuh media apa? Ya media dapat info loker dan media ngirimkan lamaran gitu. Anggap aja tuh media yang kamu nggak perlu banyak interaksi sama orang gitu kan. Tinggal nemuin loker kirim, nemu loker kirim. Entah kirimnya lewat LinkedIn, tinggal klik yang pakai fitur easy apply, atau akhirnya kamu harus akses website atau email tertentu ngirim ke sana gitu ya. Itu unsur medianya yang kamu harus paham. Tapi ini kan baru sisi media, namanya juga media sosial. Nah, unsur sosialnya jangan lupa. Unsur sosial ini apa? Connect ke orang-orang baru, ya kan? Follow orang-orang baru. Nggak kenal, Kak, ya kenalan. Beda sama sosmed lain. Kadang di sosmed lain tuh kita nge-follow orang yang kita kenal. Ada yang nge-follow kita, kalau kita nggak kenal, nggak kita follow back. Kalau kamu memberlakukan itu di LinkedIn, rugi. Karena di LinkedIn itu isinya nggak cuma loker. Recruiter aja punya LinkedIn. User aja punya LinkedIn. Bahkan petinggi-petinggi perusahaan punya LinkedIn. Gitu. Ya kan? Kalau kamu ibaratnya cuma nge-follow orang yang kamu kenal, connect ke orang yang kamu kenal aja, nggak mau ngobrol duluan, misalkan, ya aku kan cewek, Kak, aku kan fresh grade, aku masih apa gitu, ya nggak berlaku nanti, nggak berhasil nanti brandingnya, ya kan? Jadi fungsi sosialnya jangan lupa, follow orang baru, connect orang baru, terus apalagi bikin postingan rutin. Banyak dari teman-teman bikin postingan itu apa? Reshare, repost, boleh nggak repost postingan orang? Boleh. Tapi karena balik lagi, akhirnya kan yang kepengen dinilai oleh recruiter kan kamu. Kalau kamu keseringan reshare, yang kelihatan keren itu bukan kamunya, tapi yang kamu share ini loh. Paham ya? Gitu. Sesekali reshare nggak apa-apa, tapi jangan lupa secara berkala kamu bikin postingan otentik. Postingan yang bener-bener kamu bikin. Walaupun itu terinspirasi dari baca buku, nonton konten ini itu, pengalaman apa. Akhirnya kamu tulis ulang dalam bentuk artikel, ada lampirannya, dalam bentuk video, atau mungkin infografis gambar. Itu versimu gitu. Ya kan? Bukan hasil reshare gitu. Jadi harus ada postingan original. Apalagi yang sisi sosial. Ya tadi, ada orang yang bikin postingan, kamu ngasih feedback. Feedback paling simple apa sih? Ngasih like, ngasih komen semangat, up, interested, gitu-gitu. Tapi tidak ada salahnya kamu memberikan komentar yang lebih panjang. Di situ kamu ya melatih ketajaman pikiran dan kemampuan menuangkan pendapat terhadap topik yang mungkin bisa didiskusikan. Gitu kan. Sisi sosialnya apalagi? Ada yang ulang tahun ngucapin selamat ultah, ada yang dapat kerjaan ngucapin selamat ya dapat kerjaan baru gitu-gitu. Ya kan? Ini dari unsur sosial dan media tuh imbang. Banyak dari teman-teman fresh graduate buru-buru menganggap LinkedIn sama dengan job portal. Misalkan apa? Jobstreet. Jobstreet itu kamu nggak bisa lihat profil rekruternya, kamu nggak bisa lihat muka rekruternya siapa aja, kamu nggak bisa karena itu job portal, paham ya? Jadi akhirnya kamu cuma bikin akun, habis itu kamu sibuk nyari loker yang sesuai, ngirim lamaran, tinggal nunggu nanti ada undangan wawancara atau apa, ya wajar, itulah job portal gitu ya. Tapi kalau LinkedIn kamu perlakukan kayak gitu, bikin akun seadanya, terus nyiapin CV, langsung nyari loker, dikirim, nggak ada interaksi dengan manusianya gitu. Ini kan seolah-olah, maaf nih, kamu punya 2 akun Jobstreet. Kamu punya 2 akun job portal. Karena LinkedIn pun kamu perlakukan sebagai job portal, gitu kan. Padahal apa? Yang ngeproses CV bukan juga manusia. Di job portal, manusianya kamu nggak ngelihat. Lah ini manusianya bisa kamu connect, bisa kamu follow, bisa kamu DM, gitu. Ya kan? Nah ini loh yang jangan sampai lupa. Oke? Aku ulang lagi, setelah punya akun, dilengkapi isi profilnya. Yang ketiga, dilengkapi aktivitasnya. Which is artinya keseimbangan antara
sosial dan media, oke? Setelah itu, yang kamu lakukan adalah apa? Bangun konsistensi, gitu. Konsistensi dalam apa? Konsistensi dalam melakukan poin nomor 3 barusan. Konsisten dalam menggunakan fungsi media dan konsisten dalam menggunakan fungsi sosial. Jangan sampai hari ini kamu ngirim lamaran banyak, besok dikit, besok enggak, gitu. Kalau kamu pernah dengar ngirim lamaran itu cuma di hari kerja aja, di jam sekian sampai sekian, itu strategi. Tapi jangan berarti itu harus dilakukan di semua platform. Dan ngirim lamaran di luar jam kerja, di luar durasi pagi sampai sore tersebut, itu salah. Aku pribadi, dua kerjaanku terakhir, aku ngirim lamaran tengah malam, weekend. Banyak teman-teman buruh misalkan di pabrik, ngirim lamaran di luar jam kerja, nunggu shiftnya selesai gitu kan, kadang weekend sambil ngurus keluarga, buktinya keterima-terima aja gitu. Sehingga definisi bangun konsistensi ini silahkan diterjemahkan secara simpel, secara mikirnya dan eksekusinya. Tiap hari gitu. Mau hari libur, nggak libur gitu, kamu harus melakukan dua hal ini. Ya, fungsi sosial dan fungsi media. Fungsi media tadi apa? Nemuin loker dan ngirim lamaran. Yang artinya cari lowongan tiap hari. Ngirim lamaran tiap hari. Karena kita nggak tahu loker yang cocok sama kita tuh bakal keluar kapan. Ya kan? Yang kedua, iseng aja. Hari Sabtu, which is hari libur, tengah malam. Kamu buka LinkedIn, bisa nggak? Bisa. Gitu. Loker ada gitu loh. Oh, bisa diakses kok. Kenapa nggak aku apply gitu loh ibaratnya, ya kan? Gitu. Jadi bangun konsistensi dari sisi ini. Yang satu lagi dari sisi sosial. Jangan sampai hari ini bikin postingan terus, begitu nggak ada respon, lagi bad mood, kebanyakan overthinking, nggak bikin postingan, nggak connect ke orang gitu. Cuma minggu-minggu pertama kedua doang tuh yang bikin postingan, komen ini itu, follow dan connect ke orang baru, terus nyari loker. Ntar minggu-minggu berikutnya isinya cuma sibuk nyari kerja doang. Fungsi sosialnya nggak ada. Itu lama-lama kamu akan hilang gitu. Hilang apa? Hilang manfaat akun LinkedIn-mu. Kenapa? Nanti di akhir aku jelasin gitu ya. Jadi bangun konsistensi dari ya penggunaan fungsi sosial dan fungsi media. Setelah bangun konsistensi yang nomor 4, yang nomor 5 apa? Nah, upskill, ditingkatkan. Maksudnya upskill itu apa? Ya upskill dua ini. Tadi kan ibaratnya kamu udah tahu melakukan fungsi sosial dan fungsi media. Setelah itu kamu bikin konsisten. Lama-lama, kalau konsisten, semua hal itu jadi mudah nggak sih kalau kita akhirnya terlatih? Bener nggak? Kalau kita terlatih, mungkin di awal ya, coba kamu sekarang ini dong, kupas apa ya? Kupas apel sekilo. Kalau kamu lakuin sehari sekali kayak susah ya, lama gak sih gitu. Tapi kalau tiap hari kamu ngupas apel sekilo, nanti lama-lama tinggal seret, kelar, nggak berasa. Upskill di sini berarti artinya coba tambahin bebannya, naikin target. Kamu sadar bahwa ini aku perasaan sehari pakai LinkedIn sekarang gitu ya, aku bisa connect ke orang baru sekian banyak. Bikin postingan katakanlah seminggu aku udah bisa 2 kali, ya kan? Terus ngirim lamaran sehari aku bisa 10 kali. Coba dinaikin, bikin target pribadi. Coba sih aku targetin LinkedIn 15 kali sehari. Kalau belum, aku belum istirahat, misal gitu. Postingan aku udah bisa rutin seminggu 2 kali, coba aku naikin jadi 3 kali atau 4 kali. Gitu. Nge-DM-in recruiter, biasanya aku sekali 2 kali, coba aku naikin 4 kali, 5 kali gitu. Jadi nge-upskill yang biasa kamu lakukan gitu. Karena apa? Karena kalau di awal tuh kan kamu harus membuat benchmark-nya adalah kamu tahu yang benar. Oke? Level selanjutnya, kamu bisa melakukan yang benar secara konsisten. Nah, upskill ini artinya melakukan yang benar secara konsisten dalam jumlah banyak gitu. Ya kan? Aku sendiri nih, aku ngomong ini karena aku yang mempraktekkan ini. Dulu aku jadi fresh grade, aku juga sama. Aku cari tahu dulu. Aku nggak buru-buru, gimana sih main ini yang bener, gimana cara bikin CV yang bener, lamaran yang bener.
udah bener, setelah itu coba aku bikin konsistensi dulu tiap hari. Wah, aku udah konsisten nih, nggak ada jadwal yang terganggu dalam waktu 1 minggu. Aku naikin lagi. Sebenarnya batasanku tuh sehari bisa ngirim berapa lamaran sih? Gitu. Akhirnya nanti ada tahap-tahap, akhirnya itu nanti ada batasanmu. Batasan kamu upscale itu seberapa jauh, seberapa tinggi. Nah, tadi kan aku bilang upscale. Batasnya upscale adalah pada saat kamu bisa melakukan upscale ini tanpa mengganggu jadwal harianmu yang lain. Oke? Kalau kamu sudah meluang, misalkan upscale-nya adalah aku buka LinkedIn biasanya sejam, cobalah aku jadi 2 jam gitu. Itu kan upscale dari sisi waktu mantengin LinkedIn tuh gitu. Aku biasanya bikin postingan sekian, jadi sekian lah gitu. Selama jadwal harianmu sebelum dan sesudah buka LinkedIn nggak terganggu, nggak masalah. Tapi begitu upscale, kok kamu ngerasa, aduh aku jadi kecapean, aku malah jadi nggak bisa belajar ini. Padahal biasanya habis ngelakuin ini tuh aku belajar bahasa Inggris misalkan. Atau biasanya aku ikut ini, webinar ini. Aku biasanya belajar Excel gitu. Atau misalkan, wah gara-gara ini aku akhirnya tidurnya jadi kemalaman. Akhirnya paginya bangunnya kesiangan. Nah itu kan ganggu tuh gitu. Silahkan upskill diatur sendiri sampai dengan batas di mana kamu mengupscale tapi tidak mengganggu jadwal harianmu. Gitu. Itu tahap nomor 5. Tahap nomor 6 adalah evaluasi. Gitu. Evaluasi apa yang kamu lakukan dari nomor 2 sampai dengan nomor berapa barusan. Gitu. Mulai dari melengkapi profil, ya kan? Itu nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah melakukan aktivitas dari keseimbangan antara sosial dan media. Yang nomor 4 itu adalah membangun konsistensi, gitu kan. Yang nomor 5 itu adalah mengupscale, gitu. Gitu. Baru sekarang yang nomor 6 adalah evaluasi semua tahap itu tadi, nomor 2 sampai nomor 5. Evaluasi itu bisa 2 macam. Satu, evaluasi diri. Jadi kamu evaluasi itu dengan dirimu sendiri aja. Aku yakin masing-masing orang yang sudah melakukan tahap 2 sampai 5 tadi, dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri karena kamu udah punya journey. Tahu kan? Kok kalau aku bikin postingan kayak gini kok yang komen banyak ya? Segini kok sedikit ya? Aku bikin postingan gini kok isinya orang-orang modus ngajak kenalan doang. Tapi kalau aku bikin postingan gini kok akhirnya yang nge-DM orang yang beneran nawarin kerja. Nah, akhirnya kamu paham gitu loh. Oh, kalau aku posting jam segini kok isinya kayak gini ya? Kalau aku posting jam segini kok nggak ada yang respon ya? Kalau aku ngelamar loker yang kayak begini kok ada respon. Aku ngelamar loker yang kayak gini kok nggak ada respon. Nah, kayak gitu loh. Kamu akan punya journey-nya. Nah, silahkan evaluasi berdasarkan pengalamanmu sendiri tanpa nanya siapapun. Itu gitu kan, learning by doing gitu. Jadi kamu bener-bener akan memiliki sense itu. Ya. Yang nomor 2, evaluasi diri saja tidak cukup. Terlebih kalau kamu memang belum familiar dan belum menggunakan selama itu LinkedIn gitu. Nah, kamu boleh tanya sama orang yang udah biasa main LinkedIn. Sama aku boleh nggak? Boleh banget gitu. Siapapun teman-teman yang ada di komunitas boleh sharing sama aku. Aku main LinkedIn sejak aku masih jadi mahasiswa baru tahun 2010. Udah 12 tahun aku main LinkedIn. Bahkan waktu LinkedIn belum terkenal gitu. Dulu aku belajar LinkedIn buat belajar bahasa Inggris. Dulu nggak ada loker, dulu nggak ada tuh lingkaran hijau, open to work gitu-gitu nggak ada. Orang-orang Indonesia dulu yang punya LinkedIn, semuanya ya yang aku tahu waktu itu, semuanya pasti bikin postingan pakai bahasa Inggris. Nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Makanya aku pakai LinkedIn. Aku pikir itu adalah platform untuk belajar bahasa Inggris gratis. Jadi itu kayak aplikasi buat belajar komunikasi tapi non dating gitu loh. Gitu. Aku dulu ngiranya itu. Makanya aku semangat. Ada aplikasi bukan dating nih buat belajar bahasa Inggris gitu kan. Lama kelama fungsinya bergeser, orang Indonesia ekspansi, ada loker dan lain-lain gitu kan. Sampai beberapa tahun yang lalu ada yang tadi kamu tanyakan. Nah, ini aku baru masuk ke pertanyaan kamu. Ada yang mulai posting perkenalan diri plus dilampirin foto, dilampirin CV. Sekarang udah nggak muncul. Beberapa tahun yang lalu, ada yang lampirin satu PDF banyak halaman. Lamaran CV, ijazah, transkrip, sertifikat, KTP, NPWP gitu. Bener deh. Gitu. Aku nggak tahu di HP ku ini udah masih ada screenshotnya nggak. Sampai aku screenshot. Gitu. Bener-bener kayak gitu. Nah, kita harus mikir ya. Coba ya kita mikir. Misalkan katakanlah Feni gini. Di Instagram, misalkan ya, kamu punya akun Instagram.
Ada yang nge-DM kamu, "Kak, follow back dong, Kak." Kan nggak serta-merta langsung kamu follow back kan, bener nggak? Gitu. Ada yang nge-DM, "Hai Kak Feni cantik, minta nomor HP-nya dong." Nggak langsung kamu kasih HP, nomor HP kan, gitu. Nah, gimana ceritanya kok bisa kamu, ibaratnya kamu ya, orang-orang itu kamu, orangnya kan kamu masih sama. Ini bukan di Instagram, tapi di LinkedIn. Nggak diminta koneksi, nggak dimintai nomor HP, posting gitu aja. Bahkan nggak cuma nomor HP lagi yang kamu kasih, kisah hidupmu. Paham nggak? Padahal kita jual mahal nih di Instagram. Ada yang nge-DM, minta nomor HP dong. Kita tuh ngefilter, ini akun bener nggak? Niatnya baik nggak? Gitu, bener nggak? Kamu ngefilter kan? Kalau mau nge-follow back, apalagi minta nomor HP, bener kan? Kamu nge-filter gitu, bahwa ini maksudnya apa? Kenal juga nggak, tiba-tiba minta nomor HP, kita akan cenderung nggak ngasih, bener ya? Gitu. Lah kok bisa orang yang sama di LinkedIn, dia nggak di DM mungkin, malah itu ibaratnya kayak keinginan pribadinya dia, tiba-tiba nyodorin, aku lagi nyari kerja, jangan kan nomor HP nih semua infoku aku kasih, gitu. Aneh nggak? Gitu. Lah itu yang aku pikirkan beberapa tahun yang lalu pada saat orang yang lampirin pas foto atau CV itu muncul gitu. Ya kan? Aneh kan? Gitu. Padahal orang yang sama kayak gitu ini. Aku beberapa kali waktu itu memang beberapa tahun yang lalu aku secara berkala tuh bikin postingan atau kadang komen bahwa perkenalan diri boleh gitu kan. Kemudian posting ini itu boleh, itu bagian dari promosi. Tapi masa sih nggak ada hal yang bisa dipamerin selain upload CV atau data pribadi atau pas foto? Karena jujur ya ini subjektif ya di aku. Karena kalau kamu perkenalan diri yang dilampirin pas foto, itu seolah-olah tuh kamu bilang, ini aku tangkap ya ini subjektif di aku gitu, jadi nggak bisa dibantah gitu. Karena kan pendapatku boleh dong. Salam kenal Kak, saya adalah orang, misalkan saya adalah seorang lulusan ini nih, saya sedang mencari pekerjaan ini, udah banyak kan gitu ya. Nah, terus seolah-olah tuh kalau ada Vito itu, nah sebagai bahan pertimbangan, nih muka saya cantik kan gitu. Seolah-olah tuh bilang gitu loh, gitu. Gitu. Bapak Ibu yang terhormat di LinkedIn, perkenalkan saya begini, ya saya adalah statusnya begini sebagai bahan pertimbangan, nih foto saya, cakep kan gitu. Seolah-olah tuh gitu gitu. Aku nangkepnya gitu. Jadi kayak LinkedIn nggak gitu cara mainnya gitu. Kalau kamu baru join LinkedIn, kamu nggak bakal ngelihat itu sebagai hal semacam itu. Kamu akan ngelihat, ya nggak apa-apa toh Kak, gitu. Nggak apa-apa kan, gitu. Itu kan privilege masing-masing. Ya dia terlahir good looking, ngelakuin itu sebagai momen promosi, boleh dong? Boleh. Jujur boleh. Kenapa kok boleh? Buktinya nggak dihapus sama LinkedIn gitu. Kalau tiba-tiba di Instagram atau di Facebook ada spam kan otomatis postingan ada akan ditegur gitu kan. Akunmu bisa di suspend atau gimana gitu kan sementara. Lah ini nggak ada teguran di LinkedIn. Berarti boleh. Tapi kalau itu dijadikan andalan gimana? Hari ini perkenalan diri. Habis itu lampirin foto. Minggu depan sama. Ngulang itu terus. Maksudku tuh kamu nggak ada hal lain gitu kelebihan yang bisa kamu posting, paham ya? Gitu. Iseng kamu cari follow bapak ibu profesional dengan follower banyak sekali yang udah profesional, yang siapapun itu influencer mungkin kamu sebut gitu di LinkedIn, iseng aja lihat postingan mereka, di scroll history berapa tahun ke belakang, pernah nggak mereka posting CV mereka gitu di timeline gitu? Nggak pernah gitu. Kamu memberitahu ke warga LinkedIn bahwa kamu sedang open to work nggak masalah ya, tapi yang dilampirin tuh kayak masih ada A B C D E F G bla 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 sampai dengan Z itu loh. Foto CV tuh YZ gitu aja, udah huruf alfabet terakhir. Nah kalau coba dong A B C D itu belum dilakuin, E F G H I J itu belum dilakuin, tiba-tiba langsung foto 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 foto. Kamu kalau ngandelin branding dengan cara muka, apalagi langsung pas foto gede banget itu satu layarku penuh gitu. Gitu. Jadi aneh, paham ya? Gitu. Nah, dari sini aku pengen menyampaikan menurutku pribadi, ya, melampirkan foto sama CV itu adalah strategi masing-masing. Ada orang yang memang strategi itu emang diniati karena dia ingin posting demikian. Ada yang nomor dua adalah orang yang bingung. Aku nggak tahu mau bikin postingan apa, aku baru join,
kok aku ngelihat banyak orang perkenalan diri, pasang foto, atau lampirin CV. Dan ini orang yang melakukan itu nggak cuma satu dua, ada banyak. Oh, berarti main LinkedIn begitu ya? Oke, aku ikut. Jadi kamu belajar main LinkedIn tidak dari sumbernya dan menyimpulkan hal yang salah. Hanya karena dalam periode tertentu seolah-olah itu dilakukan oleh banyak orang dan itu kamu anggap yang benar gitu. Makanya kamu harus kritis gitu. Dan pertanyaanmu ini bagus banget. Aku harap nanti ini kan sesi general Zoom-nya aku record. Silahkan share video ini. Kamu share di postingan LinkedIn-mu boleh. Kita ingetin yuk ke teman-teman untuk apa? Kerahasiaan data. Oke? Udah banyak sekali orang yang hubungin aku mengalami hal yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan aja sampai tidak menyenangkan banget hanya karena ngelampirin CV, ngelampirin foto gitu-gitu. Kenapa kok kamu nggak branding dengan menonjolkan apa yang sudah kamu peroleh dari pendidikan formal, ya kan? Dari kampus, dari SMA, pendidikan non formal, kamu ikut bootcamp, pelatihan ini itu, kursus ini itu. Mungkin dari pengalaman kerja, dari pengalaman kerjamu kemarin dapat apa? Dari pengalaman freelance part-time, magang, gitu. Entrepreneur, kamu udah usaha sendiri apa? Mungkin dari apa? Buku yang biasa kamu baca, gitu. Kenapa kok nggak sharing itu, branding itu? Kalau aku jurusan pertanian, kemudian aku posting kayak gitu, posting foto-foto-foto, kan warna pertanianku misalkan ya, itu nggak muncul. Kenapa kok nggak aku kayak hari ini aku bikin postingan soal pertanian apa ya mata kuliahku semester ini ada buku referensinya ini. Aku baca beberapa buku, beberapa lembar, dari beberapa lembar itu ada ilmunya apa aku share. Besoknya aku apa misalkan, aku bikin ini tips menanam tanaman ini di rumah gitu. 10 jenis tanaman yang bisa ditanam saat musim hujan di rumah gitu. Jenis pupuk yang bisa dibuat dari limbah rumahan gitu. Itu kan materi-materi ringan yang bahkan dalam tanda kutip nggak harus orang pertanian yang baca pasti paham. Oh iya aku ada limbah itu, aku bikin itu tapi di kamunya ada branding bahwa kamu tuh orangnya pertanian banget, paham ya? Gitu. Jadi kadang bikin postingan yang berat, kadang postingan ringan, tapi warna pertanyaanmu nggak hilang. Nah, itu silahkan yang kamu lakukan. Coba pikirkan gitu, bikin postingan rutin, aku garis bawahi, please karena kamu adalah anggota komunitasku, aku akan bilang posting foto sama posting CV dilarang gitu. Aku bilang gitu aja kalau buat kamu ya. Ini konteksnya itu. Karena kalau orang di luar tetap melakukan ya silahkan. Aku nggak pengen ngedebat siapapun. Lakukan aja terus gitu. Gitu kan. Tapi buat teman-teman komunitas aku bilang dilarang. Kenapa? Masih banyak hal mahal gitu yang kamu tuh bisa digaji karena itu. Aku yakin kamu bisa digaji lebih dari sekedar gara-gara wajah kamu. Aku yakin kamu bisa dibayar tinggi lebih dari sekedar CV kamu yang diumbar kemana-mana, yang disebar di mana-mana, padahal ada hal menarik yang istilahnya tuh lebih mahal di sini dan di sini, gitu ya. Itu adalah jawaban general dari pertanyaan kamu yang luar biasa. Aku sengaja jawabnya kemana-mana, biar kamu paham rangkaian kegiatan dari bikin LinkedIn, optimasi kegiatan, sampai dengan branding kamu ke depan. Kenapa harus melakukan itu? Tadi aku bilang kan, adik aku jelasin di belakang. Suka nggak suka, nomor satu, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Kamu pada saat rekrutmen tidak akan langsung ditanyai kecuali walk-in interview gitu kan. Kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Tertulis di CV gitu kan. Kalau kamu ngelamar kerja kan tertulis di CV. Kamu akan dinilai dari apa yang tertulis di CV itu. Jadi pastikan ada apa yang ada pada diri sudah tertulis di CV itu. Begitupun sosial media, itu kan tempatmu menulis kemampuan. Jadi kamu akan dinilai dari apa yang tertulis, termasuk apa yang kamu post. Kan gitu. Nah, itulah fungsi branding buat kamu ke depan. Loh, kenapa kok harus ada fungsi branding? Karena kita nggak tahu kamu dapat kerjaan pakai cara apa. Sebagian teman dapat kerjaan dengan cara melamar kerja. Akhirnya ada panggilan-panggilan ke tahap selanjutnya keterima. Tapi sebagian orang dapat kerjaan dengan cara ditawari. Gitu.
Ada orang yang dapat kerja gara, "Oh iya Kak, aku ditawari orang tiba-tiba nge-DM LinkedIn-ku, tiba-tiba nawarin aku ini itu. Setelah aku tanya cocok, tahap ini aku sukses." Karena aku nggak tahu Feni nanti ke depan dapat pekerjaan impian yang cocok itu gara-gara melamar atau ditawari, dan dua-duanya itu mungkin banget, maka kita harus melakukan dua kegiatan tadi. Kita sibuk melamar, kita sibuk branding. Dengan menyeimbangkan fungsi sosial dan media, itu kamu udah melakukan itu. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dinilai di awal dari apa yang ditulis, entah di CV atau di sosial media kamu. Yang nomor dua, suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Karena kamu bukan kandidat tunggal, ya kan? Gitu. Kalau semua manusia, bukan semua manusia, semua job seeker lebih suka perkenalan diri dan ngelampirin foto, bedanya apa? Nanti lama-kelamaan yang dilihat itu bukan ngebandingin kualifikasi, bandingin foto. Oh, dia lebih cakep dari dia nih. Oke, ini. Oh, ada lagi ini, buang ini. Makan gitu nanti akhirnya, paham nggak? Ini kasarnya loh ya, gitu. Kamu boleh bikin anomali lebih menonjol dari kandidat lain dengan menonjolkan sesuatu yang memang kamu punya. Betul, itu hak masing-masing. Termasuk foto sama CV, silahkan. Oke? Tapi kamu sebagai anggota komunitasku, aku akan bilang bahwa kamu punya banyak sekali alasan untuk menjual kemampuan diri agar layak dibayar tinggi. Gitu. Dari apa? Dari apa yang tertulis gitu. Yakin deh itu. Aku ngomong ini karena aku yang mengalami. Kamu boleh satu rangkaian dari tadi aku ngomong ini, boleh nggak langsung dipercaya, boleh nggak? Boleh. Apa yang harus dilakukan? Buktiin aja dulu. Lakuin aja dulu. Gitu. Banyak teman-teman yang udah dapat kerja dengan cara ngelakuin itu. Mungkin kamu pernah lihat sesekali aku bikin story di WA, orang ucap, Kak, terima kasih buat gini gitu. Ya mereka yang ngebuktiin sendiri loh. Itu kan mereka yang bilang. Aku kan cuma bilang, yang bener gini. Jangan percaya, buktiin aja dulu gitu. Nah, itu yang aku harap bisa kamu lakukan secara konsisten gitu ya. Cukup jelas ya gambarannya ya, Feni ya. Gitu. Cukup jelas, Pak. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general mungkin? Mungkin ada satu lagi, Pak. Apa tuh? Untuk jenis postingan di LinkedIn sendiri, apakah harus spesifik atau kita itu random aja gitu, kita posting apa aja untuk membranding diri kita sendiri? Oke. Postingan di LinkedIn itu postinglah sesuatu yang kamu bisa dan terbiasa. Setiap postingan itu pastikan tidak harus yang serius terus. Tapi disisipi ya postingan lain yang lebih ringan sebagaimana manusia pada umumnya. Kamu tahu petani. Petani kan dikenal sebagai petani bukan karena 24 jam kegiatannya di sawah kan. Emang petani itu rumahnya di tengah sawah. Selalu gitu. Makan di tengah sawah, tidur di tengah sawah. Ini nonton World Cup nih, gitu di tengah sawah. Mandi di tengah kan enggak. Kenapa kok petani dikenal sebagai petani? Padahal dia di sawah mungkin kayak habis subuh sampai habis duhur atau habis asar gitu. Kenapa dalam jangka waktu 7 sampai 10 jam dia dikenal sebagai petani? Dari 24 jam, 10 jam dia pakai di sawah. Padahal itu kan cuma 10 jam, tapi kan mayoritas waktu dia pakai di rumah. Kenapa dikenal sebagai petani, nggak dikenal sebagai orang rumahan? Paham nggak? Gitu. Artinya apa? Biar kamu dikenal sebagai seseorang di LinkedIn, nggak harus 24 jam nongkrongin LinkedIn atau secara berkali-kali gitu ya, berturut-turut kamu posting terkait dengan bidang yang kamu kuasai aja. Sesekali disisipin sesuatu boleh, hobi kamu, mungkin kisah sukses kamu apa. Kadang-kadang kamu ngomongin soal bidang kamu, kadang ngomongin isu-isu lain atau informasi penting yang lain gitu. Jadi sesekali kayak gitu, tapi warna warna utama dalam tanda kutip kamu ingin dikenal sebagai siapa, itu tetap ada, konsisten gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi boleh posting apapun tidak harus sesuai dengan bidang yang kamu kuasai dan kamu bisa, tapi warnanya itu jangan sampai hilang gitu. Karena posting paling mudah adalah posting apa yang kamu bisa dan terbiasa. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan posting hal-hal yang sifatnya sensitif dan multitafsir. Sensitif multitafsir itu masalah apa? Isu-isu SARA. Semua hal yang sifatnya SARA. Nggak usah di-share. Bahkan kalau memang itu nasihat baik gitu, ya mungkin ada tempat lain yang bisa kamu posting terkait dengan itu. Daripada nanti bisa multitafsir.
Karena kan sesuatu yang mungkin kita yakini, kita percaya, orang lain kadang nanggapnya beda. Isu-isu politik, konflik, gitu-gitu, atau hal-hal yang sensitif gitu. Ibaratnya diskusiin di forum lain aja deh, nggak usah diposting di sini, kita tahan di jempol nih, gitu. Kita tahan dulu jempolnya, gitu. Itu yang nomor 2, gitu. Dan yang nomor 3 adalah postingan tidak semuanya harus dalam bentuk artikel saja. Banyak kan orang yang perkenalan diri postingnya apa? Perkenalkan nama saya bla 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 bla. Kenapa kamu nggak bikin video pendek 1 menit? Selamat siang, Bapak Ibu warga LinkedIn. Perkenalkan nama saya Feni Oktiani. Saya merupakan lulusan jurusan ini. Saya sedang mencari pekerjaan di bidang ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki informasi terkait dengan lowongan ini, dipersilahkan untuk mengunjungi akun LinkedIn saya dan mereview. Nanti kita dapat berdiskusi terkait dengan kemampuan apa yang saya miliki yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Ibu. Terima kasih, sukses selalu. Kamu ngomong aja gitu. Kenapa nggak gitu? Ya nggak? Nah, ini adalah sesuatu yang beda. Jadi boleh foto, gambar, video, kayak gitu. Semoga cukup jelas ya.